Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan dua mantan direksi ASDP. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum dapat membebaskan mantan Dirut ASDP dan kawan-kawan dari rumah tahanan negara karena belum menerima surat salinan keputusan rehabilitasi yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan dua mantan direksi ASDP. Rehabilitasi dari Presiden Prabowo diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di Istana Negara. Rehabilitasi diawali dari aspirasi masyarakat kepada DPR. DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian hukum terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi. Dari hasil kajian hukum tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat. Kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Pemberian rehabilitasi seperti halnya amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum dapat membebaskan mantan Dirut ASDP dan kawan-kawan dari rumah tahanan negara. KPK belum menerima surat salinan keputusan rehabilitasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Kita ketahui bersama Pak Presiden mengambil kebijakan, ya artinya di dimensi kedua. Tadi dimensi hukum, sekarang di dimensi kebijakan. Pak Presiden memberikan keputusan untuk melakukan rehabilitasi kepada para pihak, yaitu Bu Ira dan kawan-kawan, gitu ya. Tentu untuk KPK bisa menindaklanjuti keputusan Presiden pada ranah kebijakan tersebut, yaitu pemberian rehabilitasi kepada Ibu Ira dan kawan-kawan. Tentu sampai dengan saat ini kami masih menunggu surat keputusan rehabilitasi tersebut sebagai dasar kami KPK untuk menindaklanjuti proses-prosesnya. Mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi divonis dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar kurungan 3 bulan. Majelis Hakim menyatakan 3 terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Lantas bagaimana dengan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada mantan direksi ASDP? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, setelah menimbulkan polemik di masyarakat, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan dua mantan direksi ASDP. Lantas bagaimana dasar pertimbangan pemberian rehabilitasi? Apakah ini merupakan bentuk adilan bagi pengambil kebijakan? Untuk membahasnya kita sudah bersama pakar hukum pidana Universitas Indonesia Akhyar Salmi. Pak Akhyar,
Apa kabar Pak? Baik, Verdi. Terima Selamat kasih. sore. Selamat sore. Terima kasih sudah datang ke studio TV One sore Saya ini. juga terima kasih sudah Ya. diundang. Oke, Pak Akhir, kita langsung saja membahas sebuah peristiwa yang belakangan juga menyorot mata publik yang lebih luas begitu ya, kasus ASDP begitu ya, yang kemudian beberapa direksinya mendapatkan rehabilitasi dari Presiden. Sebelum kita mengacu ke sana, kita ingin dudukkan dulu Pak, rehabilitasi ini dari teori hukum yang berlaku ini apa yang sebenarnya dimaksud dengan rehabilitasi ini? Mungkin Verdi sebelum itu saya akan mencoba dulu biar lebih komprehensif ya, nanti perbandingan. Itu hak prerogatif dari Presiden. Itu kan diatur hak prerogatif di bidang yudikatif sebetulnya. Diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar kita. Ya. Nah itu ada 2 ayat. Dan pasal 14 ayat 1 itu mengatur tentang masalah gerasi dan rehabilitasi. Dia harus untuk memberikan itu Presiden meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung. Yang kedua adalah mengenai masalah abolisi dan amnesti. Dia sebelum Presiden memberikan itu, Presiden akan meminta pendapat kepada DPR. Ini jelas adalah muatannya politik tentu. DPR kan lembaga politik. Sementara Mahkamah Agung kan adalah lembaga hukum. Jadi saya menyimpulkan kalau pemberian gerasi dan rehabilitasi, pertimbangannya adalah hukum. Oke. Sementara amnesti dan abolisi ini pertimbangannya adalah politik. Oke. Nah, kalau kita lihat kepada di antara 4 hak prerogatif Presiden itu, 3 sudah diatur oleh undang-undang. Kalau gerasi sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 22 yang tahun 2002 dirubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. Ada undang-undangnya. Oke. Kalau terhadap amnesti dan abolisi ini masih undang-undang darurat nomor 11 tahun 54. Tapi yang penting sudah ada undang-undangnya yang mengatur apa ini. Sementara satu-satunya yang belum ada diatur berupa undang-undang di dalam undang-undang yang diberikan prerogatif Presiden adalah rehabilitasi. Nah, yang saat eksis di dalam hukum kita saat ini ada diatur dalam KUHP masalah rehabilitasi di dalam pasal 97. Tapi di sana itu adalah yang memberikan itu adalah ketua pengadilan terhadap peristiwa pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Orang yang bebas dan orang yang lepas dari segala tuntutan hukum yang tidak dipidana. Nah, itu akan diberikan nanti rehabilitasi. Nah, sementara kalau kita bandingkan, intinya rehabilitasi itu kan mengembalikan seseorang kepada posisi semula, mengembalikan kepada harkat dan martabat dia semula. Hak-haknya juga yang dia harus terampas kembali selama lagi. itu, ya. Nah, kalau yang di KUHP yang saya katakan tadi terhadap orang yang tidak dipidana. Nah, kalau dalam kasus Ibu Ira ASDP ini kan terhadap mereka yang ada diputus oleh pengadilan, ada dipidana, itu kan diberikan. Nah, tinggal pertanyaan, apakah rehabilitasinya juga di dalam putusan Presiden apapun bentuknya itu meniadakan pidana bukan? Nah, itu yang saya masih belum dapat konfirmasi. Tapi kalau kita lihat informasi dari Pak Menko kita, Pak Yusril, kata beliau itu Ibu Ira tidak perlu menjalankan pidananya. Artinya tentu saya menafsirkan ini meniadakan pidana juga. Nah, kalau begitu ada berbeda antara harus berbeda memang rehabilitasi yang diberikan Presiden dengan yang pengadilan tadi harus berbeda. Kalau di pengadilan terhadap orang yang tidak dipidana, jadi bisa juga kita artikan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden adalah terhadap peristiwa yang diberikan pidananya. Plus rehabilitasi. Mungkin bisa begitu kita ambil sementara dari keterangan Prof. Yusril. Belum ada landasan hukumnya sehingga semuanya bisa. Artinya kemudian belum duduk begitu ya? Belum, secara undang-undang ya? Iya, secara undang-undang. Kenapa kemudian ini belum juga dibahas dalam atau dimasukkan dalam undang-undang? Udah sebetulnya. Itu pada tahun 2020, saya salah satu diundang narasumber oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu akan disatukan nanti yang 4 dalam Undang-Undang Dasar 14 tadi, pasal 14 itu tadi, dalam satu undang-undang namanya GAR. Gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Saya sudah minta di saat itu, tolong dibedakan. Kapan seseorang diberikan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan apa syarat-syaratnya. Ini harus berbeda. Apa juga bedanya antara rehabilitasi yang ada di dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar kita dengan yang diatur dalam KUHP kita. Nah, ini kan harus berbeda. Ada satu lagi yang saya ingatkan ketika itu, sekarang udah menjadi prolegnas itu, juga dibedakan juga hak deponering dari Jaksa Agung. Untuk kepentingan umum Jaksa Agung bisa menghentikan perkara. Nah, apa juga bedanya nanti dengan misalnya katakan abolisi atau apa oleh Presiden. Ini harus jelas nih.
Bung Ferdi, sehingga nanti siapapun presiden yang akan datang jelas ini. Jadi ada suatu kepastian. Kapan orang dapat gerasi, kapan amnesti, kapan abolisi, kapan rehabilitasi. Apa beda rehabilitasi dengan rehabilitasi yang ada di KUHP? Itu kan perlu ada di dalam undang-undang kita menurut saya. Jadi saya kalau, sudah ingatkan itu. Kalau kemudian alasannya adalah aspirasi masyarakat, lalu kemudian ada campur tangan MA dan DPR di sana, itu bagian dari sistem aja. Iya, tentu itu dalam praktek katakanlah saat sekarang kan. Ya memang dalam undang-undang itu adalah harus mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tidak harus dari DPR. Tapi DPR penyambung wakil dari rakyat kan tidak ada salah juga menyampaikan. Nah, dari secara hukum tidak harus. Nah, itu yang saya katakan tadi, ini ranah rehabilitasi dan gerasi itu adalah ranah hukum. Tentu kita akan lari nanti terhadap tujuan hukum. Katakanlah keadilan. Apakah masyarakat merasakan putusan itu tidak adil? Apakah putusan itu sudah tepat secara hukum? Itulah kira-kira pertimbangannya untuk diberikan rehabilitasi menurut saya demikian. Pak Akhir, kita urai dulu ya. Kasus ini bermula dari pengambilan sebuah keputusan yang dilanjutkan bahwa Ira Puspadewi dan juga beberapa direksi ini merugikan negara. Tapi kemudian kita juga harus melihat bahwa parameter kerugian negara ini kalau dibandingkan dengan keputusan-keputusan seorang pengambil kebijakan dalam sebuah lembaga ini akan menjadi hal yang cukup beresiko. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa risiko dari pengambilan keputusan itu tidak berdampak pada kriminalisasi atau kemudian ada unsur pidana di dalamnya? Itu menurut saya ya harus ada. Kembali lagi ini adalah persoalan katakanlah melawan hukum. Katakan unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Ini kan yang didakwa pasal 2 dan pasal 3. Saya nggak tahu, kalau nggak salah pasal 3 kali yang dijatuhkan ya. Apakah pasal 2? Karena ancaman pidananya 4 tahun ya. Saya nggak tahu persis ini, mungkin pasal 3 kelihatan apa pasal 2. Nah nanti ini kita lihat, harus dilihat di situ. Melawan hukumnya ini menurut saya harus dipisahkan. Apabila seseorang diduga melawan hukum, dia melawan hukum itu secara pidana bukan, waterretelijk head bukan istilahnya. Atau dia melawan hukum di ranah hukum perdata, onrecht matigedat bahasa Belandanya. Atau dia melawan hukum secara administrasi. Kalau secara pidana, selesaikanlah secara pidana. Kalau perdata, selesai secara perdata. Perdata dalam hal ini kan dia akan tunduk nanti terhadap hukum perdata. Dalam ini adalah bisnis BRJ ya, bisnis BJR, bisnis judgment rule itu tadi kan. Nah itu akan dilihat apakah dia mengambil keputusan itu sesuai nggak dengan norma-norma, kaedah-kaedah secara bisnis. Nah kalau dia tidak ada ranah, kalau secara pidana ini kan ada mens rea kata orang. Ini niat, adalah willen en weten bahasa Belanda, mens rea ini adalah Inggrisnya. Ada kesalahan, niat jahat di situ. Dia sengajakah atau dia akan lalaikah di situ? Nah, ada nggak dia dengan sengaja melakukan itu untuk merugikan negara? Larinya kan ada kerugian negara kan? Kalau dia tidak ada, itu unsur semuanya berkaitan. Kalaupun dia lalai, dia itu tidak ada bertujuan untuk merugikan keuangan negara, berarti ini nggak masuk ranah pidana. Nah, tentu juga dilihat secara perdata gitu. Apakah orang tentu berbisnis tentu ada 3 kemungkinan. Dia pulang pokok, untung atau rugi. Nah, itu 3 hal itu kan risiko ya. Adalah biasa. Lain kalau dia sengaja membuat rugi hanya secara perdata kan ya. Nah, itu bisa dilihat nanti. Administrasi begitu juga. Apakah kalau administrasi ini terutama kan ASN ya. Kalau ada yang melawan hukum dilakukan ASN rugi negara, kan yang bersangkutan tidak dipenjara. Tapi dia adalah mengembalikan uang tersebut. Kalau 3 hal ini menurut saya harus kalau gitu dipilah-pilah. kelemahannya ada di mana? Apakah di regulasi atau praktek penyidikan dari peristiwa ini? Penafsiran menurut saya. Penafsiran, maksudnya kesimpulan, pendapat. Tentu kan datanya yang sama, bisa dibaca berbeda oleh orang yang berbeda. Terhadap orang yang sama, data yang sama, dia bisa juga membaca, bisa beberapa, ini perdata, pidana, atau apa. Jadi bagaimana dia membaca fakta-fakta, data yang terkumpul selama melakukan penyelidikan dan penyidikan itu,
penyelidikan terutamanya tentunya ya, dilihat ini pidana atau bukan. Ya. Karena penyelidikan inilah menentukan ini kasus pidana atau bukan. Pidanakah, perdatakah atau bisniskah, murni atau administrasikah. Oke, yang Anda lihat dari kasus ini di mana? Kalau katakanlah ini kan saya tidak membaca secara komprehensif ya. Tetapi kalau kita lihat dari majelis itu kan terbelah. Ya. Ada dissenting opinion juga ya saat itu. ketua majelis mengatakan ini adalah murni peristiwa bisnis. Ya. Tidak ada, sehingga menurut dia ini tidak terbukti melawan hukum, melakukan tidak. Yang dua mengatakan ini terbukti. Jadi secara mekanisme mengambil putusan di pengadilan, ya memang itulah yang tunduk. Oke. Nah ini kan memang belum final sebenarnya. Belum tentu juga nanti bagaimana kalau sekiranya ada yang banding nih berlanjut kasus, apakah akan dikuatkan putusan PN atau akan dibatalkan? Yang benar nanti katakanlah yang ketua majelis tadi, belum tentu juga. Kalau mungkin tetap, nanti kan ada upaya hukum kasasi. Ya. Jadi ini belum berakhir dengan tuntas. Oke. Nah, tapi sebelum berakhir itu kan sudah diberi rehabilitasi sehingga case close. Oke. Kalau memang mengindahkan pidananya tadi. Oke. Bagaimana kemudian selanjutnya agar tidak menimbulkan presiden buruk di kemudian hari dalam kasus-kasus yang serupa? Buatlah selesaikan dengan secepat mungkin. Saya menghimbau pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM dengan DPR. Selesaikan RUU GAR yang sudah masuk prolegnas itu. Oke. Sehingga kriteria-kriteria kita buat. Bagaimana nanti penerapan di lapangan gampang. Sekarang kan belum ada aturan, Mas. Oke. Jadi bisa begini, bisa begitu. Jadi ini nanti menurut saya perlu terutama mengenai masalah rehabilitasi. Oke. Di situ letak. Sembari menunggu, perlu lembaga independen untuk check and balances supaya ini juga tidak terjadi lagi? Tidak perlu ya? Iya, check and balance nanti terlalu banyak lembaga di negara kita ini terlalu banyak lembaga, Mas. Nanti itu kan pemborosan juga ya. Belum tentu juga dia efektif bekerjanya. Jadi disegerakan saja begitu ya? Saya ingin segera saja, jangan dibentuk nanti. Belum lagi kalau ada lembaga dibentuk ada pula pesangonnya nanti kan. Nah, kita kan punya hutang sudah banyak, Mas. Kalau nggak salah 9.000 triliun ya. Jangan ditambah lagi pengeluaran negara untuk itu. Dorong saja bagaimana kita ini dorong itu. Masuk ke prolegnas supaya punya kekuatan hukum yang lebih kuat begitu. Baik, Pak Akhyar, terima kasih waktunya sudah bergabung dengan Kabar Petang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.